Halo, nama saya Suryandi Fitra Al-Fajri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen perbankan. Materi yang akan saya jelaskan antara lain adalah sebagai berikut: pengertian bank dan lembaga keuangan, sistem perbankan di Indonesia, struktur dan organisasi bank, manajemen dana bank, manajemen likuiditas. Yang pertama itu pengertian bank dan lembaga keuangan. Bank adalah tempat di mana penyimpanan dan peminjaman uang dilaksanakan dan dilayani. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November tentang perbankan didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank umum yang dijelaskan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank dalam perekonomian modern, yaitu 1. Penciptaan uang. Uang yang diciptakan oleh bank adalah giro yang merupakan alat pembayaran melalui mekanisme clearing. Yang kedua itu mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Fungsi lain dari bank yang tidak kalah penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Udah itu kita akan masuk di lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para nasabahnya. Pada umumnya lembaga keuangan ini diatur oleh regulasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Lembaga keuangan memiliki beberapa peran. Peran yang pertama adalah pengalihan aset. Lembaga keuangan mempunyai aset dalam bentuk janji untuk membayar. Dapat diartikan pula sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Peran yang kedua itu yaitu likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Lanjut ke sistem perbankan Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Asas Perbankan Indonesia pada Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Sistem perbankan di Indonesia yang dalam praktiknya selama ini adalah unit bank system dan branch banking system. Unit banking system berlakunya pola operasional perbankan pada ruang lingkup unit tersebut saja, berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan yang mencakup kegiatan bank yang bersangkutan. Pada sistem ini, bank tidak membuka cabang di luar wilayah kerja atau distrik atau provinsi.
Bank yang menganut sistem ini di Indonesia misalnya Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang menganut sistem ini secara umum memiliki ciri. Yang pertama itu organisasinya relatif kecil. Yang kedua, ruang lingkup operasi terbatas. Yang ketiga, delegasi wewenang masih terbatas. Yang keempat, keputusan kredit lebih cepat karena prosedurnya tidak berbelit-belit dan langsung ditangani oleh direkturnya. Kelemahan sistem perbankan ini adalah bisa mengakibatkan terhimpunnya kekuasaan atau sentralistik. Sedangkan yang branch banking system itu pengertian branch banking system adalah sistem perbankan yang terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dengan manajemen modern yang terpadu, terencana, dan ada desentralisasi kewenangan yang luas serta wilayah operasional sangat luas atau tidak pada wilayah tertentu saja. Contohnya, sistem ini adalah sistem yang dianut oleh bank-bank nasional seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank BNI. Ciri bank yang menganut sistem ini adalah yang pertama, bank dapat fleksibel untuk melakukan diversifikasi produk yang lebih bervariatif untuk mendukung jaringan cabang atau operasional yang lebih luas. Yang kedua itu bank dapat melakukan intermediasi lokasi sehingga dapat tumbuh cepat dan mengambil peran yang lebih besar dalam perekonomian. Yang ketiga itu bank dapat melakukan ekspansi fisik ke daerah ekonomi baru, terutama pusat-pusat pertumbuhan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat setempat. Yang keempat itu kantor pusat membuat perencanaan jangka panjang, cabang-cabang membuat rencana jangka pendek. Udah itu kita masuk ke struktur dan organisasi bank. Pada struktur organisasi bank biasanya terdapat 3 tingkatan organisasi manajemen, yakni ada top management, middle management, dan lower management. Top management adalah posisi paling atas atau yang memiliki wewenang besar dari suatu organisasi. Biasanya top management terdiri dari direksi, komisaris, direktur utama, dan sejenisnya. Tugas daripada top manajemen ini adalah mengatur strategi daripada organisasi yang dipegang. Yang kedua itu middle management adalah posisi bawah top manajemen. Tugasnya adalah menjalankan strategi yang ditetapkan oleh top manajemen. Selain melaksanakannya, middle management juga menyusun taktik dalam pencapaian strategi yang diinginkan oleh top manajemen. Biasanya posisi middle management ditepati oleh kepala bagian, manajer, supervisor, dan sejenisnya. Yang ketiga itu lower management adalah posisi paling bawah daripada suatu organisasi. Tugasnya adalah melaksanakan segala perintah daripada top management dan middle management. Lower management bisa juga disebut sebagai pegawai atau karyawan. Struktur organisasi bank merupakan suatu sistem yang formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang
bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam kegiatan menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat. Dalam struktur organisasi bank harus dibagi atas front office atau customer service dan back office sehingga pelayanan lebih baik dan lebih cepat, di mana front office merupakan bagian-bagian organisasi di mana para karyawan secara langsung melayani nasabah. Dengan cara ini, karyawan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti dalam teller system, sedangkan back office merupakan bagian-bagian organisasi, seperti pembukuan, audit, urusan sumber daya manusia yang para karyawan tidak berhubungan langsung dengan nasabah. Back office juga merupakan kunci keberhasilan bank. Masuk di manajemen dana bank. Manajemen dana bank yaitu suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya, serta pemupukan secara optimal melalui penggerakan semua sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang efektif yang memadai sesuai dengan batas ketentuan yang berlaku. Bagi bank, pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito, sangatlah penting. Dalam pengelolaan sumber dana dimulai dari pencairan akan kebutuhan dana, kemudian pelaksanaan pencairan sumber dana yang tersedia. Pengelolaan sumber dana kini dikenal dengan nama manajemen dana bank. Dengan kata lain, pengertian manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dan memberikan penarikan bagi nasabah berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Dana untuk membiayai operasional dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri, apakah secara pinjaman atau titipan dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Di samping itu, untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Masuk ke manajemen likuiditas sekarang. Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus, baik kebutuhan jangka pendek atau musiman maupun kebutuhan jangka panjang. Tujuan manajemen likuiditas adalah yang pertama itu menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Yang kedua itu mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow, termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito.
berjangka yang belum jatuh tempo. Sedapat mungkin memperkecil adanya idea funds. Strategi mengamankan likuiditas. Dalam rangka menjaga posisi likuiditas dan proyeksi cash flow agar selalu berada dalam posisi aman, terutama dalam kondisi tingkat bunga berfluktuasi. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh bank sebagai berikut. Yang pertama itu memperpanjang jatuh tempo sesuai kewajiban bank, kecuali bila tingkat bunga cenderung mengalami penurunan. Yang kedua itu menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban. Yang ketiga melakukan diversifikasi sumber dana bank. Yang keempat memperbaiki posisi likuiditas, antara lain mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Bank dianggap liquid apabila pertama, memiliki sejumlah likuiditas atau memegang alat-alat liquid, cash asset atau uang kertas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya, sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua itu memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas tanpa mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo. Yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat berharga dengan repurchase agreement atau repo. Masuk di bank dianggap liquid. Bank dianggap liquid apabila 1. Memiliki sejumlah likuiditas atau memegang alat-alat liquid, cash asset atau uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya, sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Yang kedua itu memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank memiliki surat-surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas tanpa mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo. Yang ketiga itu memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat berharga dengan repurchase agreement. Udah selesai. Mungkin sampai di situ dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.